mau bertanya. Karyawan sakit berkepanjangan sudah lebih 2 tahun. Waduh, sudah sampai 2 tahun, betul, sudah 24 bulanan lebih. 12 bulan pertama perusahaan sudah bayar gaji sesuai perundang-undangan dari 100% sampai dengan 25%. Oke. Ada kebijakan dari perusahaan masih diperpanjangan 12 bulan kedua dengan tetap memberikan upah 25% dan kebijakan lain. Saat ini perusahaan akan PHK dengan sakit berkepanjangan, dengan hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan cuti. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sisa cutinya dihitung? Karena selama ini karyawan tersebut sudah tidak masuk kerja karena sakit. Oke. Sisa cuti karena yang bersangkutan masih terdaftar sebagai karyawan, maka sejatinya sisa cuti tetap dihitung. Karena cuti itu kan dia dianggap tetap bekerja. Cuti itu tetap diperhitungkan. Yang menghilangkan cuti itu kan adalah pada saat dia tidak masuk bekerja, mangkir, ya, nggak dibayar, itu cutinya juga nggak bisa dihitung, ya. Jadi sepanjang dia masih jadi karyawan, ya dihitung. Dan ini perlu dipertegas dalam peraturan internal yang ada di perusahaan, baik PP atau PKB atau perjanjian kerjanya atau kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan. Coba dilihat bagaimana cara perhitungan cuti dan kejadian apa saja yang masih diperhitungkan cutinya dan kejadian apa saja yang tidak diperhitungkan cutinya. Jadi sederhananya seperti itu. Cuman memang si perusahaan ini baik banget ya, udah sampai 2 tahun lebih. Itu udah lebih dari 24 bulan. Kalau dalam perundangan sebenarnya hanya 12 bulan. 12 bulan, tapi memang nggak ada kewajiban harus langsung di PHK setelah 12 bulan, enggak. Karena di sana disebut perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan karyawan sakit berkepanjangan sudah melebihi 12 bulan. Ya, cuman biasa dalam praktek mereka biasanya setelah 12 bulan itu biasanya nggak jauh-jauh. Biasanya nambah cuma sebulan 2 bulan dan gitu terus dilepas. Tapi ini perusahaan sampai 24 bulan lebih, berarti bagus sekali. Ya. Begitu ya cara berhitungnya. Jadi cutinya kalau menurut saya seharusnya dapat, tapi silahkan lihat bagaimana perusahaan itu mengaturnya secara detail. Ya. Kejadian apa yang membuat si karyawan itu tetap dibayar dan tetap yang tidak dibayar cutinya. Karena yang saya tahu, kalau dia kondisi sakit itu masa kerja kan tetap dihitung. Jadi sakit itu kan sebenarnya tetap dianggap kerja. Jadi masa kerja tetap jalan. Nah, cutinya munculnya kapan? Misalkan nih, cutinya munculnya tiap bulan 1. Tiap bulan muncul cuti 1. Setiap 1 bulan masa kerja, maka muncul hak cuti 1 hari. Misalkan begitu. Kemudian dalam 1 bulan ini, hari kerjanya anggaplah ada 21 hari. Kemudian dari 21 hari kerja dalam 1 bulan itu, karyawan yang bersangkutan sakitnya 5 hari. Nggak harus dirawat lah. Mungkin dia sakit dengan surat keterangan dokter. 2 hari, sehari, 2 hari, sehingga 5 hari dalam 1 bulan itu. Apakah kemudian dalam kondisi seperti itu, cutinya pada bulan itu tidak muncul? Karena dia tidak genap 1 bulan. Enggak, muncul juga kan? Karena kondisi sakit itu dia tetap dianggap bekerja. Meskipun dia tidak masuk. Ya, sepanjang dia menggunakan surat keterangan dokter. Sehingga analogi seperti itu juga harus dipergunakan pada saat kita mau menghitung sisa cuti karyawan yang sakit berkepanjangan. Kan sama sakit juga. Ada keterangan dokter. Sehingga dia tetap harus diperhitungkan. Begitu ya, Bapak Ibu yang bertanya.